Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله لك طريقا إلى الجنة أو كما جاء بالحديث. Hadirin Bapak Ibu Saudara yang sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang kesekian kali ini, mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kita amanah iman, amanah Islam, amanah kesehatan serta kesempatan yang dengan itu semua hari ini telah kita tunjukkan dan kita tampakkan bahwa nikmat itu kita gunakan hanya menghambakan diri mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam hadir dalam rangka talibul ilm, mencari ilmu. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangannya, risaunya, tetes air matanya, tetes darahnya, keluar dari rumah berbaju putih bersih, pulang ke rumah dalam keadaan usuh, kumuh, rela bermandikan darah, berbajukan pedang, agar ini umat akhir zaman kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenal kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau pula menjalankan perintahnya, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, maka layaklah kita berharap mendapat syafaat uzma, syafaat di hari yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari tidak ada pertolongan. Maka kita layaklah berharap-harap syafaat Rasul agar kita dapatkan. Tapi kalau tidak seperti itu Bapak Ibu, sholat tak pernah, sunnah jangankan dihidupkan, malah sunnah dicaci, dianggap remeh itu sunnah. Tapi kita berharap mendapat syafaat Rasulullah, maka harapan itu sama dengan harapan palsu. Harapan palsu. Sebagaimana pepatah mengatakan, tarjun najata lam tasluk masalikaha inna safina la tajri 'alal yabas. Engkau berharap menuju keselamatan tapi tak berjalan pada jalannya. Sesungguhnya sampan tak berjalan di atas daratan. Hadirin Bapak Ibu, hari ini sehat semua ya? Sehat Bapak Ibu ya? Udah beberapa hari ini libur kita ini kayaknya, cuti. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yang kemarin itu, wala budda li talibil ilm min ta'ammulil masyaqqah wan nasbi fi safari ta'ammul. Maka Bapak Ibu, tidak boleh tidak, wajib bagi seorang penuntut ilmu itu menanggung penat-penat, menanggung kecapean, menanggung permasalahan-permasalahan fi safari ta'allum, di dalam perjalanan menuju ilmu. Jadi kalau hari ini kita mengatakan sakit sekali mencari duit itu di lautan, dihantam ombak gelombang, dihempas badai, dilihat di depan nggak ada daratan, belakang pun tak ada daratan, seolah-olah dia bagikan titik di padang pasir. Orang bilang Bapak Ibu naik
sampan itu bagaikan titik di padang pasir, tak ada arah, capek sekali, hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka. Maka ilmu lebih capek dari situ, lebih capek lagi ilmu itu, lebih capek lagi Bapak Ibu. Kama qala Musa alaihi salatu wassalam fi safar ta'allum wa rinqalu anhu dhalika fi ghairi min al-asfar. Apa kata Nabi Musa? Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Kama qala Musa, sebagaimana Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa ini Bapak Ibu, nabi yang paling kuat di antara para nabi yang lainnya. Nabi yang paling kuat, julukannya kalamullah. Orang Kipti Bapak Ibu didorong sama dia dengan tangan kiri, mati. Orang Kipti ini kuat sekali ini Nabi Musa ini. Dulu ada namanya penutup sumur. Waktu anaknya Nabi Syuaib mengambil air, tertutup oleh tameng. Maka tutupnya ini hanya bisa diangkat oleh 4 orang bodyguard, 4 orang laki-laki yang kuat. Tetapi Nabi Musa cukup mengangkat dengan tangan kiri. Begitu kuat Nabi Musa, tak pernah mengeluh, tak pernah mengeluh. Namun ketika safar menuju ilmu, apa kata Nabi Musa? Laqad laqina min safarina hada nasaba. Sungguh pertemuan kami ini di dalam safar menuju ilmu ini nasaba, sangat melelahkan. Kecapean Bapak Ibu. Liyu'lam anna safar ta'allum la yakhlu 'an ta'ab. Maka dapatlah kita ketahui bahwa safar menuju perjalanan ilmu ini la yakhlu 'an ta'ab, tidak pernah sepi dari perkara yang membuat kita capek. Lianna talibal ilmi amrun 'azim, karena mencari ilmu itu amrul azim, perkara yang sangat agung, sangat mulia. Wa huwa afdalu min ghazwati 'inda aksar ulama. Bahkan menuntut ilmu itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inda aksar ulama, menurut kebanyakan pendapat alim ulama. Kenapa demikian? Berperang itu Bapak Ibu, taruhannya istri jadi janda, anak jadi yatim. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Kok bisa menuntut ilmu lebih afdal dibandingkan ghazwah perang? Kok bisa? Jawabannya apa? Karena berperang itu Bapak Ibu telah tentu waktunya, telah jelas siapa musuhnya, kalah berjaya, menang pun mulia. Kalahnya mati syahid, menangnya mulia. Iskariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Ini kalau ghazwah. Berapa lama? Paling 4 bulan lamanya, 6 bulan, paling 1 tahun paling lama. Perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, angkat senjata, musuhnya nampak, boleh menangkis. Tapi menuntut ilmu Bapak Ibu enggak nampak musuhnya. Entah siapa musuhnya, perasaan kita musuhnya. Udah begitu enggak nampak musuhnya, waktunya pun panjang sekali. Sampai kapan? Sampai mampus. Bukan 4 bulan, bukan 10 tahun, tapi sampai isdat, sampai mati. Senjatanya banyak sekali. Enggak cukup tombak, enggak cukup panah, banyak sekali senjatanya. Senjatanya pulpen, buku, duit, banyaklah. Makanya jelas kata ulama bahwa menuntut ilmu itu jauh lebih afdal dibandingkan berperang. Wal ajru ala qadri ta'ab wan nasab. Hanyalah bermula ganjaran upah itu didapat ala qadri ta'ab wan nasab, atas kadar ukuran kecapean atau kelelahan seseorang. Orang akan mendapatkan ganjarannya itu sesuai dengan capek dan lelahnya. Kalau begitu capek kali,
maka akan dapatlah ganjaran yang luar biasa. Apa ganjarannya? Faman sabara ala dzalika wajada ladzatal alim tafuqu sairu ladzatid dunya. Barang siapa yang sabar ala dzalika, di atas mencari ilmu, sabar dia, lelah-lelah dia, capek-capek dia, wajada, maka ia akan dapatkan ladzatal alim, kenikmatan ilmu. Apa rupanya Pak Ustadz kalau sudah dapat nikmat ilmu itu? Oh, kalau sudah dapat Bapak Ibu nikmat ilmu itu, tafuqu sairul ladzatid dunya. Nikmat ilmu itu Bapak Ibu lebih tinggi, bahkan mengalahkan segala nikmat dunia. Nikmat kawin pun lupa itu. Sebagaimana Imam Nawawi lupa kawin, saking nikmatnya ilmu itu. Saking nikmatnya ilmu. Bahkan ada alim ulama ketika membahas ilmu itu Bapak Ibu, habis Isya tahu-tahu sudah sampai subuh. Imam Syafi'i rahimallahu taala ketika bertandang di kalangan Hanafi, diberi makan oleh Abu Yusuf. Abu Yusuf ini murid Abu Hanifah yang hari ini kita sering bahas sebut nama beliau itu. Diberi makan yang oleh makanan itu Bapak Ibu oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala dihabiskan semuanya. Maka murid-murid Abu Yusuf katakan, wah ini Imam Syafi'i ini gawat nih, percuma populer ini, namanya tersohor di mana-mana, dikagung-agungkan, makan mazhab Syafi'i, tapi makan kok banyak sekali. Ini seorang murid yang seuzon ini, bahaya, sangka buruk dia. Imam Syafi'i disibukkan makan oleh alim ulama, dihabiskan semuanya. Satu butir pun tak sisa. Habis makan, tidur beliau. Tidur sampai subuh, tak tahajud. Sampai subuh. Pas subuh langsung jadi imam tanpa wudhu. Ini anak-anak murid ini komentar nih, ini gawat nih. Kata anak sama guru kita nanti, kenapa begini nih? Maka setelah itu kata Syekh Abu Yusuf, jangan kamu seuzon, kita panggil dulu. Mana tahu ada kelebihan-kelebihan yang kita nggak tahu. Setelah itu dipanggillah Nabi Imam Syafi'i. Ditanya-tanya oleh Imam Syafi'i, ya Syafi'i, engkau ditanyai oleh para murid, ketika engkau disuguhkan makanan, kok banyak kali makanan itu. Ketika engkau tidur, tahu-tahu langsung sholat subuh, nggak pakai wudhu lagi. Apa alasannya ini? Engkau kan ahli fikih nih, kira-kira apa alasannya ini? Kok bisa begitu itu? Ini mana dalilnya kira-kira begitu Bapak Ibu? Maka bisa dikatakan apa? Ketika engkau suguhkan wahai Syekh makanan, maka makanan itu ketika aku pandang semuanya berupa nur, percaya semua makanan itu Bapak Ibu. Makanya kata ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah, di antara adab-adab dan akhlak kita bersilaturahim kepada ustaz atau alim ulama, disuguhkan makanan, maka makanan itu sunnah dihabiskan seluruhnya. Paham Bapak Ibu ya? Kalau bertandang kita ke alim ulama, silaturahim, kemudian alim ulama itu menyediakan makanan, maka makanan itu disunnahkan dihabiskan semuanya. Kalau bertandang di rumah orang miskin, ya ini sekalian muzakar. Kalau bertandang di orang miskin, ya maka makanan itu kita lihat dulu di tafsir. Kalau makanannya dimasak sendiri, maka selayaknya atau sepatutnya, bahkan mustahab, dianjurkan itu makanan dihabiskan kalau orang miskin memasak. Tapi kalau makan itu dibeli dari Alfamart atau Alfamidi, Indomaret atau di toko, makanya dihabiskan. Mana tahu itu udah susah-susah dia menabung untuk anaknya, atau pula kita peternak, kita habiskan semuanya.
Jangan, karena sifat orang miskin Bapak Ibu ketika menyediakan makanan, ketika dia menyediakan makanan itu, bangga kali dia itu. Walaupun dia tak makan, dia akan kenyang melihat tamunya itu kenyang berbahagia. Dia pun akan ikut kenyang berbahagia. Itu sifat orang miskin. Tapi sebaliknya kalau bertanam di sama orang kaya, jangan dihabiskan. Aku mudah kata sih dapat duit kan. Dicicip sikit-sikit aja, ya. Dicicip sikit-sikit saja. Itu diantara adab-adab bersilaturahim. Maka ketika tadi Imam Syafi'i melihat itu makanan disuguhkan bercahaya, maka seluruh makanan dihabiskan semuanya. Sehingga perut kenyang dibawa tidur karena nasi, makanan, minuman yang berkah berupa nur dan cahaya, maka Imam Syafi'i bisa mengarang beberapa masalah. Misalnya dikatakan 70 permasalahan di dalam tidurnya, bukan mimpi. Beliau sadar, beliau berhayal mencetuskan hukum di dalam berbaringnya, sehingga sampai di subuh hari dan beliau tidak batal wudu. Yang batal wudu itu orang yang tidur. Udah tidur mimpi pula, mimpi basah. Nah ini Imam Syafi'i tidak, ya, luar biasa. Maka ketika itu beliau langsung imam. Oh begitu kata para anak murid. Nah, alim ulama saking nikmatnya ilmu Bapak Ibu, semua nikmat-nikmat dunia akan terkalahkan. Walihada kana Muhammad ibn Hasan idza sairul layali inhala lahu mushkilat, inhalat lahu mushkilat. Begitulah Muhammad ibn Hasan di malam hari senantiasa bergadang. Sebagaimana lagu Iram ada ya, bergadang boleh, bergadang asal ada artinya. Kalau nggak ada artinya nggak usah begadang. Kalau begadang boleh, tapi asalkan ada artinya. Ini Muhammad ibn Hasan ini bergadang beliau. Ngapain bergadang? Setiap kali beliau bergadang membahas ilmu, inhalalahu mushkilah, maka terlepaslah permasalahan-permasalahan. Beliau mengatakan, yaqul aina abnaul muluk min hadhihi ladzah, mana anak-anak raja dibandingkan kenikmatan ini, kelezatan ini, mana anak-anak raja. Anak-anak raja itu Bapak Ibu kalau kita tahu itu di kemana-mana diayomi, dituntun, dikintin. Apa diminta mesti dikasihkan, baik dari orang tua ataupun pengawal-pengawal. Kata Syekh ini, Muhammad ibn Hasan ini, mana anak-anak raja itu, kenikmatan dia itu lebih nikmat lagi kehidupan aku ini membahas ilmu. Tahu-tahu lepas permasalahan-permasalahan, tahu-tahu sudah tak terasa, udah siang kembali. Singkat sekali Bapak Ibu kalau kita membahas ilmu. Wa yamma talibul ilm alla yastaqilla bi syai'in akhar ghairu ilm. Maka sepatutnya pencari ilmu tidak boleh, jangan tersibukkan dengan sesuatu apapun selain sibuk perkara ilmu. Wala yuridu al fikih, dan jangan pernah berpaling dari permasalahan fikih. Qala Muhammad rahimahullahu taala, in sina'atuna hadi min al-mahdi lil lahadi. Muhammad ibn Hasan rahimahullahu taala berkata, bermula pekerjaan kita ini, menuntut ilmu ini adalah minal mahdi ilal lahadi, dari ayunan ilal lahadi sampai kubur, masuk kubur. Faman arada an yuraka ilmana hada sa'atan falyatrukuhu sa'ah. Siapa yang ingin meninggalkan ilmu kita ini sesaat saja, dia ingin niat baik kalau belajar ilmu, tinggalkanlah dulu jam-jamnya. Meninggalkan ilmu sesaat saja, falyatruku sa'ah, maka dia seolah-olah meninggalkan seluruh waktunya. Ini ulama-ulama kita dulu begitu memang. Waktu itu memang dipegang betul-betul. Tidak ada satu waktu pun kecuali ilmu saja. Masa Ustaz dapat jam ilmu saja? Iya bisa. Berdagang ilmu, nyuci ilmu, masak ilmu, tidur dibahas ilmu, bangun tidur pun pembahasan ilmu, masuk kamar mandi pembahasan ilmu, artinya ilmu diamalkan. Sibuk mau
memikirkan ilmu. Kalau semua kita muslim memikirkan ilmu Bapak Ibu, insya Allah nggak ada lagi ghibah. Semua orang akan memikirkan diri masing-masing. Wa dakhala faqihun wa huwa Ibrahim ibn Jarrah ala Abi Yusuf ya'uduhu fi maradi mautihi wa huwa yajudu bi nafsihi. Dulu Bapak Ibu, ada seorang faqih menemui Ibrahim ibn Jarrah. Jadi orang faqih ini menemui wa dakhala faqih wa Ibrahim ibn Jarrah ala Abi Yusuf. Dulu ada seorang ulama fikih, faqih paham terhadap agama, bahwa Ibrahim ibn Jarrah, beliau itu namanya Ibrahim ibn Jarrah. Beliau menemui Abi Yusuf. Abi Yusuf ini muridnya Imam Abu Hanifah, teman sekalian murid. Ya'udu fi maradi. Ibrahim bin Jarrah itu menemui Abi Yusuf. Abi Yusuf waktu itu dalam keadaan sakit, berarti beliau menjenguk Abi Yusuf yang beliau sedang dalam keadaan sakit. Wa huwa yajudu bi nafsihi, dan Abi Yusuf ini sibuk dengan dirinya, sibuk dengan sakitnya, sedang mengurusi sakitnya. Ketika sudah bertatap-tatapan, maka faqala Abi Yusuf, berkata Abi Yusuf lalu kepada Ibrahim bin Jarrah, ramyul jimar raqiban afdal am rajilan. Wahai saudaraku, temanku Ibrahim bin Jarrah, melempar jumrah dalam keadaan raqiban berkendaraan, afdal am rajilan lebih utama, atau melempar jumrah dalam keadaan berjalan. Ini sedang sakit Bapak Ibu. Abu Yusuf sedang sakit, dijenguk sama orang ahli fikih paham agama, belum sempat-sempatnya bertanya tentang ilmu. Lebih afdal mana, melempar jumrah dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan berkendaraan? Falam ya'rif al-jawab, maka Ibrahim bin Jarrah pun tak tahu jawabannya. Fa'ajaba bi nafsihi, maka beliau pun Nabi Yusuf menjawab dengan dirinya sendiri. Melempar jumrah masyian itu lebih utama ketika lemparan jumrah itu yang pertama dan yang kedua. Adapun lempar jumrah yang ketiga, maka itu lebih afdal dengan berkendaraan, karena mau sekalian berangkat. Ini kehebatan alim ulama. Sakit-sakit masih mikirkan ilmu. Kalau kita sakit-sakit, ya mikirkan sehat. Wa qad yanbaghi lil faqih ayastaghila bihi fi jami' awqatihi. Beginilah sepatutnya lil faqih, bagi orang-orang yang faqih terhadap agama, ayastaghila bihi fi jami' awqatihi, untuk sibuk pada seluruh waktu tentang perkara ilmu. Fahina idin yajidu ladzatan azimah, maka ketika itu dia akan dapatkan kenikmatan ilmu yang begitu agung. Wakilah dikatakan ru'ya Muhammad fil malam ba'da wafatihi faqila lahu. Dikatakan alim ulama berkata ru'ya diceritakan, diriwayatkan Muhammad fil malam ba'da wafatihi. Muhammad ini bermimpi ada orang bermimpi kepada Muhammad ketika setelah wafatnya. Bermimpi Muhammad telah wafat, dimimpikan sama seseorang. Maka orang bertanya, kaifa kunta fi halin nazar? Bagaimana keadaanmu wahai Muhammad ketika engkau dicabut nyawamu? Ditanya, dimimpikan sama alim ulama ini, ditanya beliau. Maka beliau berkata, kuntu muta'ammilan fi mas'alati min masail makatib. Saya itu waktu dicabut nyawa saya itu sedang berpikir tentang satu permasalahan dari beberapa masalah dari buku-buku.
Falam ashuru bi khuruji ruhi, sehingga aku tak sempat memikirkan ruh saya ini ketika dicabut oleh malaikat Israel, tak terasa lagi. Karena sibuk memikirkan ilmu. Wakila annahu qala fi akhir umurihi sagolani masailul makatib an isti'rad li hadzal yaum. Saya sibuk memikirkan permasalahan-permasalahan ilmu sehingga saya tak sempat lagi menyediakan atau mempersiapkan diri untuk kematianku hari ini. Wa inna ma qala dzalika tawadi'an, ini hanyalah seolah-olah beliau tawadu, bukan hanya mati nggak ada persiapan amal, tidak, tetap ada persiapan amal kebaikan untuk menjelang kematian. Namun ruh itu Bapak Ibu nggak terasa dicabut ketika sibuk memikirkan ilmu. Saking nikmatnya lah ilmu itu Bapak Ibu, saking nikmatnya ilmu. Maka hari ini Bapak Ibu, kalau kita pengen mati gak terasa, rajin-rajin belajar, sibuk-sibukkanlah diri. Contoh sibuk belajar Iqra. Enggak pandai kita baca Iqra Bapak Ibu, sibuk-sibukkan. Jangan mengeluh, jangan putus asa, wala ta'asu min rawillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bola tua, bola gay, ambo sibuk banget. Jangan, tetap pikir-pikirkan, risau-risaukan, minimal ada pikir. Sehingga nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan menuju ke arah itu. Menamatkan Quran, pikirnya aku pengen khatam Quran. Ada keinginan pengen khatam Quran. Aku pengen membahas sholat. Ada keinginan yang membahas sholat mulai takbir sampai salam. Dipikirkan terus. Mana tahu kita mau mati nanti, pikir itu terasa. Ya, anda aja goyang. Pikirkanlah apa ilmu itu. Apa-apa yang kita ketahui, pikirkan. Insya Allah lama-lama menjadi nikmat. Hari ini kita kan memikirkan dunia terus ya kita. Apalah besok kalau jambe, apalah besok ambo masak, apalah besok kepeng untuk anak balanjo. Susah kita Bapak Ibu, susah. Kalau dunia apa dipikirkan dunia ini, hasil pikiran itu capek. Siapa memikirkan capek, dapat kali pun dunia itu capek juga. Semuanya capek isi dunia ini, semua capek. Dipikirkan capek, didapatkan capek, dihabiskan pun capek juga. Siapa yang mau menghabiskan nasi 3 piring 4 piring, walaupun dikasih sate ataupun daging panggang yang paling lezat 3 piring, capek kita nggak sanggup. Tapi kalau ilmu Bapak Ibu disuguhkan banyak cerita, banyak kisah. Disuguhkan satu ilmu, nggak pernah capek, nggak pernah bosan. Tahu-tahu sampai pagi kembali. Begitulah nikmat ilmu. Maka Bapak Ibu, tadi ada ayat kita baca di atas, fabima rahmatin minallahi talahum, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita ini bisa berkasih sayang. Hari ini Bapak Ibu banyak sekali terjadi anak dan orang tua gaduh berantem. Banyak gaduh berantem. Dan ini terjadi bukan masa kecil, tapi di masa tua. Kenapa? Karena di masa kecil kita begitu sayang, begitu peduli, begitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika anak sudah besar, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lagi berharap, kurang harapan kepada Allah, malah kita berharap kepada anak. Mudah-mudahan nanti anak amuk ala karajo ini pula dia yang nanti di masa tua. Betul Bapak Ibu? Ini harapan-harapan yang salah ini. Tapi bergantunglah dengan Allah Subhanahu wa taala. Fabima rahmatin minallahi ta'ala, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkasih sayang. Jika ada anak sama orang tua gaduh, yakinlah mereka hari itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedikit agak jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tafadhal walidul qabila fadl bin haulik, dan jangan pernah berkata kasar. Kalau kita berkata kasar, maka orang akan menjauh dari kita. Kalau orang tua berkata kasar sama anaknya, maka siap-siaplah orang tua dijauhi oleh anaknya. Tapi anak betul Ustaz, anak boleh durhaka. Betul, anak boleh durhaka. Tapi janganlah orang tua bikin anak durhaka sama orang tuanya. Anak jangan pernah berkata kasar kepada orang tuanya. Ketika anak ini berkata kasar kepada orang tuanya, maka siap minum ketika tumpah itu air dilakukan sama
tukang warung, nggak pulang dia. Begitu juga seorang suami jangan pernah berkata kasar kepada istri, kau apa kerja kau? Monggo sekian, ambu datang lapar, aduh nak masak. Pulanglah kau ke rumah kau. Nah, jangan macam itu. Berkata lembut. Fa'afu anhum, dan bukalah pintu maaf kepada kedua belah pihak. Seorang istri berharap-harap minta balik ame sekarang gunung, tapi tak terbelikan oleh suaminya, maafkanlah suaminya. Seorang suami berharap-harap seorang istri jangan meminta ame, kalaupun ada ame bantulah untuk berbisnisnya, namun tak sanggup membelikan, maafkanlah istrinya. Berharap dimasakkan yang enak, tahu dimasakkan tidak dengan seleranya. Mungkin saat itu selera anaknya, tapi tidak selera suaminya. Maafkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Di malam hari bangun keduanya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami bangun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa istrinya diampunkan oleh Allah. Seorang istri pun begitu juga Bapak Ibu, bangun di tengah malam minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa suami diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta dosa kita diampuni. Ini politik Bapak Ibu, ketika kita ini memintakan dosa kita diampuni, belum tentu kabul, belum tentu dikabulkan. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku ya Allah, belum tentu dikabulkan. Bagaimana cara kita ini pasti dikabulkan agar dosa-dosa kita dapat diampuni? Mintakan ampun orang lain. Ya Allah, ampunkanlah doa. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa Pak Tua umpama. Oh, surga banyak begini ya Allah, ampunkan dosa-dosa ya Allah. Maka datang malaikat, Allah kirimkan. Apa kata malaikat? Walaka kamisli. Semoga engkau mendapatkan apa yang engkau permintakan kepada orang itu. Yang minta doa ini malaikat. Malaikat lisan nggak pernah dosa, nggak pernah busuk. Tetap sekali doa mesti Allah kabulkan. Kalau kita ini banyak bohongnya, banyak dosanya, banyak gibahnya, banyak makan yang haramnya, ya kan? Maka kata malaikat pula kata Mesir, semoga engkau mendapatkan seperti itu pula. Maka ketika kita minta ampun dosa orang lain, maka oleh Allah Subhanahu wa taala hapuskan juga dosa-dosa kita. Wasyawirhum fil amr, dan di dalam berumah tangga, berkeluarga ataupun berkawan-kawan di Bapak Ibu, hidupkanlah musyawarah dalam satu perkara agar tujuan kita menjadi kebaikan. Kadang-kadang Bapak Ibu kebaikan yang kita buat, tapi nggak musyawarah, hasil kebaikan menjadi perperangan. Kebaikan diberi lakilah diberi lakilah udang Bapak Ibu, udah payu kaonan balikan jopati sama bawang patah, ya kan? Atakan lagi kulkas. Iko pengen lagi ko untuk nak bari sukanya. Datang si istriku nampak nyobana ada udang petik, kemudian bawang patah. Berarti tangga akhirnya kok mau digoreng malah ada bawang patah itu. Nah, tanya dulu kakinya ko, rencana buat kejutan, dimasak dimasaknya pulang-pulang barep laki-laki karena laki ke bawa kapal lidah boki rupanya untuk geleki ke. Jadi begitu akibat Bapak Ibu, belum tentu kebaikan kita buat menjadi hasil kebaikan. Perang kita nanti, tapi musyawarah apa kita masak hari ini Bang, apa kita masak terserah adik itu. Oh baru terserah, sudah terserah katanya diberi mandat barulah masak. Begitu Bapak Ibu. Kapan musyawarahnya? Malam. Jangan nanti ketika suami pergi nanti mau berangkat, Bang apa itu masak Bang? Ini berkota juga kali gitu. Wah, naik lagi. Di mana mau pergi situ ditanya, malam ditanya Bapak Ibu. Tapi laki mau pulang. Pakai teknik tulis surat. My love, besok bahasa apa kita? Tulis karate. Ya kan? Kadang-kadang kenapa Bapak kalau mau pada pulang? Sibuk mencatat, tulis karate. Begitu kok hukum dalam rumah tangga. Ustaz begitu enggak? Kadang-kadang begitu juga. Kadang-kadang enggak. Kadang-kadang ini ada HP gini kok, tinggal cek besok masak apa. Itu perlu Bapak Ibu ini dimusyawarahkan. Fa'ija'azam tafatawakal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ketika sudah ada niat kebaikan,
maka fatawakkal 'ala Allah. Ketika saudara niat untuk kebaikan, maka lepaskanlah, kerjakanlah niat itu seraya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq. Ada pertanyaan apa Ibu? Cukup ya? Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.